Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu menerima dan mengakui ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang, sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan pernikahan sebagaimana difirmankan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banin وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Artinya, Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil, dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya, Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil, dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya, Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil, dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya, Allah menjadikan dari kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dan istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah Rasulullah SAW juga banyak menganjurkan kepada para pemuda yang sudah mampu untuk segera menikah, agar kondisi jiwanya lebih sehat. Seperti dalam hadis berikut, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu." Tujuan pernikahan: yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Ketiga, untuk membentengi akhlak. Keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Kelima, untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala, dan lain-lain. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih sependapat bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua mukallaf, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, fisik, mental, ataupun akhlak. Karena itu hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh pada perbuatan maksiat, maka wajib baginya untuk menikah. Sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Mubah, bagi yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia,
atau yang tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah. Haram, yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Syarat dan rukun nikah. Calon suami, syarat-syaratnya yaitu bukan mahram si wanita, orang yang dikehendaki, yakni adanya keridhaan dari masing-masing pihak, muayyan beridentitas jelas. 2. Calon istri syaratnya adalah bukan mahram si laki-laki, terbebas dari halalan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. 3. Wali yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita, atau pemimpin setempat. Berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. 5. Sigah ijab kabul, dengan catatan yaitu tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu. Ijab, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan nama pengantin perempuan, dengan mas kawin, sebutkan mas kawin, dibayar tunai. Qabul, saya terima nikah dan kawinnya, nama pengantin perempuan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.